Betulkah ada santet politik yang dilakukan terhadap Pak Purbaya, Menteri Kecintaan kita semua? Akankah ini merupakan endgame untuk seorang Purbaya Sadewa? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya kita semua. Coba untuk mengerti, rupiah jatuh kepada level berapa? 17.000. 17.000. Akan segera menuju ke 18.000 dan akankah mencapai 19 atau 20.000 sehingga terjadi kerusuhan seperti di Mei 2097 ya? 98. Mari kita lihat. Jatuhnya atau mungkin anjloknya nilai rupiah ini banyak spekulasi yang timbul di masyarakat. Yang mana pasti masyarakat tertuju pada Menko kita yaitu Pak Purbaya. Di mana ada juga yang mengarahkan ini ada ke arah isu Pak Thomas Djiwandono yang baru menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yang merupakan keponakan dari Pak Prabowo. Betul. Ada juga yang merujuk kayak, ini karena kondisi geopolitik global aja yang sedang memanas. Menurut Mas Denny? Yang pertama kita harus ketahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu bukanlah rapor dari kondisi ekonomi kita. Itu sesimpel kalau harga bawang naik, itu artinya permintaan lebih tinggi dibandingkan stok dan supply. Jadi demand lebih tinggi dibandingkan supply. Maka otomatis apapun itu harganya akan naik. Saat scarcity atau kelangkaan itu muncul dan menajam, maka harga apapun itu pasti akan naik. Maka artinya apa? Sedang ada kegiatan memborong dolar. Sehingga dolar yang ada di pasaran ini itu langka atau lebih langka daripada biasanya. Sehingga harganya itu naik. Sesimpel itu. Apakah ini adalah sebuah indikasi dari negara yang gagal? Enggak. Apakah ini adalah indikasi yang sama seperti saat modal asing ditarik dan dipindahkan keluar dari Indonesia saat kerusuhan Mei 98? Tidak juga. Apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya ini sebenarnya adalah sesuatu yang benar adanya saat ini ada pihak asing yang memang berusaha untuk memborong dolar untuk kegiatan tertentu. Dan ini sesuatu yang seharusnya wajar dilakukan di awal tahun. Terutama saat kita sekarang melihat banyak hal-hal yang merespon bagaimana orang-orang asing yang memiliki uang di Indonesia ini harus diapakan. Seperti contohnya dengan saat kita tahu Indonesia ini mengambil hutang lagi. Nilainya berapa? Nilainya kurang lebih 700 triliun. Nah, ini kan juga adanya sentimen pasar yang bertanya-tanya. Tapi efek ini adalah sama seperti orang kaget. Saat kagetnya hilang, ya akan normal kembali. Jadi saya pikir ini dalam waktu kurang dari 2 minggu, ini akan kembali ke titik di mana selama ini 15.000, 16.000 dan nggak akan lebih daripada itu. Berarti banyak netizen juga yang berprasangka bahwasanya jawaban Pak Purbaya terkait IHSG aja nggak anjlok, kita masih aman kok. Nah itu kan sebenarnya kan dua ini bisa menjadi indikator. Kalau IHSG-nya anjlok artinya ada pelarian saham menuju ke luar negeri. Tapi kalau hanya seperti ini itu artinya dolarnya hanya kurang aja. Jadi kayak dolarnya diborong untuk, kebayang kalau seandainya perusahaan besar itu kan kalau mereka mau set up di luar negeri atau perlu melakukan pembelian atau misalkan dipengaruhi oleh kondisi global seperti sekarang ini, maka hal seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Dan kita nggak perlu takut karena ini sejatinya sesuatu yang nggak akan berlangsung lama seperti saya katakan. Dan dari 9 of Swords ini kita juga harus tahu bahwa apapun yang saat ini terjadi ini masih dalam, tadi Pak Purbaya bilang aman, kita percaya dengan beliau saja. Oke, tapi banyak juga yang justru menjadi pesimis terkait statement Pak Purbaya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa saja justru terhambat dengan adanya anjloknya nilai rupiah saat ini. Itu kan sesuatu yang berusaha untuk dihembuskan karena berita negatif akan lebih dipromosikan oleh algoritma dan membuat orang itu semakin penasaran dan ingin nonton. Maka hal seperti ini harus dipisahkan dengan kondisi yang kita tahu akan seperti apa, terutama saat Indonesia nanti sebentar lagi akan masuk ke Ramadan kan, dimana nanti itu jika digelontorkan uang dengan komposisi yang tepat, maka konsumerisme ini akan meningkat dan seharusnya kondisi ekonomi akan membaik, di mana itu akan menjadi leverage untuk kenaikan persentase yang akan dilakukan atau diharapkan oleh Pak Purbaya untuk terjadi di awal tahun 2026 ini. Walaupun maksudnya kita bilang dengan anjloknya nilai rupiah seperti ini, tapi terlihatnya atau mungkin nampaknya dari masyarakat Indonesia sendiri memiliki ketakutan yang cukup besar. Atau apakah ini juga bagian dari peran, mungkin kalau kita bilang dalam tanda kutip, santet asing yang mencoba untuk menggoyang atau menggoncang masyarakat Indonesia saat ini juga? Oke, santet asing ini sebenarnya sangat mungkin.
Tapi kalau santet asing hanya untuk menguncang dengan membeli dolar, kalau saya pikir ini bukan satu hal yang akan menimbulkan dampak yang mengena. Jadi kalau saya pikir ini sesuatu yang tidak sengaja terjadi, sedang terjadi borong dolar. Lalu kemudian orang-orang yang juga di posisi atas nih, kalau Pareto Law di 20%, ini ikutan panik. Ingat, orang yang cerdas, kaya, itu juga kadang-kadang dan ikutan panik juga. Dan kalau mereka panik, mereka ikut beli. Nah, tapi kalau setelah dibeli ternyata nggak kejadian apa-apa, ya dibalikin lagi ke pasar. Jadi kalau saya boleh katakan, ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya itu chain reaction. Dengan adanya hal yang terjadi, membuat orang-orang panik, kemudian terjadi borong dolar, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa, nah itu akan kembali. Sama seperti beredarnya selebaran atau himbauan untuk mempersiapkan kalau ternyata 7 hari terjadi pemadaman listrik atau kondisi darurat. Nah, saat itu tersebar, saya yakin terjadi aksi borong beras, minyak goreng, dan hal-hal yang lainnya. Tapi saat nanti terus kemudian hari berganti hari, lebaran terjadi, orang-orang juga hidup secara biasa, harganya akan turun lagi. Karena hal tersebut ya tidak terjadi. Oke, tapi ada isu juga di mana mungkin kenaikan anjlok nilai rupiah ini karena Pak Thomas Djiwandono ini kan juga dilantik, di mana kalau kita bilang ya, berarti secara ekonomi ini semuanya tuh udah dibawakan dari Pak Prabowo gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa intervensi, berarti asing mengintervensi kita ya dari media sosial itu sendiri gitu. Saya pikir ini kebetulan dan saat dilakukan itu kita akan tahu bahwa Pak Prabowo ini masih dalam sebuah upaya mencari komposisi yang tepat. Tapi di antara itu dia tidak mau hiccups politik atau cegukan politik ini terjadi. Maka dia memastikan all of them is all president men. Jadi orang-orang yang di bawahnya itu setia, loyal, nggak nanya babi bu, gua ngomong apa lo lakukan. Dan ini ketakutan yang wajar dalam kondisi sosial media yang seperti sekarang, kondisi-kondisi geopolitik di mana kita, mungkin kalau kalian mencari tahu, Presiden Venezuela itu dikhianati oleh bodyguardnya sendiri. Itu yang terdengar. Jadi beliau ini benar-benar sangat berhati-hati dan melakukan ini dengan sangat teliti. Maka walaupun saya juga mempertanyakan apakah nggak ada orang yang lebih baik. Dan saat terjadi sebuah konflik kepentingan di mana ada hubungan darah di sini, saya kalau jadi Pak Prabowo akan sangat berhati-hati. Tapi melihat apa yang dilakukan, saya harap Pak Prabowo melakukan ini dengan sangat terukur, dan apapun yang dilakukan ini adalah sebuah bagian kecil dari sebuah perjalanan yang lebih penting nanti. Sama seperti saat Pak Prabowo memilih Gibran. Apakah nggak ada yang lebih baik daripada Gibran? Banyak, tapi tanpa Gibran, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Oke. Kalau kita berbicara tentang, maksudnya by order ya, berarti Pak Prabowo mencoba menciptakan lingkungan kekuasaannya itu yang bisa diperintahkan tanpa banyak bertanya sama Betul. dia. Ada juga isu di saat, maksudnya terkait Pak Thomas ini, kita nyambung ya, Pak Thomas Djiwandono naik, berarti bisa aja di 2026 akan terjadi reshuffle kembali juga dalam kabinet gitu. Saya kira reshuffle ini pasti akan terjadi minimal 2 kali di tahun ini. Pegang kata-kata saya, itu pasti akan terjadi. Dan ini adalah sebuah komitmen untuk mencari yang terbaik. Bisa jadi nanti setelah Thomas Djiwandono ini menjabat, kalau ternyata ditemukan yang lebih baik, ya ini mungkin adalah sebuah upaya di saat kritis seseorang ahli yang diminta tolong sama omnya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia, dia melakukan ini sampai menemukan seseorang yang mungkin akan sama seperti Pak Purbaya. Tapi kita akan tahu bahwa sebenarnya saat Pak Prabowo mendapuk Pak Purbaya pun, beliau ini menginginkan seseorang yang no-nonsense, orang yang melakukan apapun yang beliau ini minta, dan ya orang ini memang seseorang yang nggak punya konflik kepentingan dengan siapapun. Sempat juga beredar isu atau kabar mungkin dengan anjloknya nilai rupiah ini ada kemungkinan nggak mungkin ada pihak asing yang mencoba mengintervensi, di mana kita dihalangi untuk membangun IKN, karena kan maksudnya dengan dolar mahal kita nggak bisa impor bahan-bahan. Hal itu sangat gitu. mungkin, tapi skalanya mungkin skala perusahaan ya, bukan skala sebuah negara yang ingin mensabotase Indonesia. Karena negara yang ingin mensabotase Indonesia itu mungkin kalau dihitung nggak satu tangan ini jarinya juga nggak habis. Dan negara itu sekarang sedang repot menghadapi konflik mereka di luar negeri. Jadi kalau mungkin itu pun terjadi, ini sifatnya itu big corporation atau oligark seperti itu. Tapi ini saya katakan masih bisa ditangkal karena Pak Prabowo dan orang-orang di belakangnya masih kuat. Kesetiaan dari partai politik ini juga masih tinggi. Tapi memang kita tahu bahwa upaya-upaya ini secara langsung tetap dilakukan lewat indeks demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya yang terus akan diserang. Yang mana dari titik itulah sebenarnya setiap nanti diinginkan, bom akan bisa didetonasi dan kekacauan akan bisa terjadi. Maka diperlukan orang-orang seperti saya dan konten seperti ini untuk menjaga kita semua, untuk tetap memberikan kritik dan kritis, tapi jangan terus kemudian menjadi anarkis dan berusaha untuk menseparasi keluar dari Republik Indonesia, yang mana sebenarnya inilah keinginan dari asing yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia
berjaya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.